Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alema Muslim dari Fakultas Teknik Program Studi Teknologi Elektromedis. Jadi pada hari ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sirah Nabawiyah. Jadi buku ini berisi tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, baik ketika beliau lahir sampai beliau wafat atau meninggal dunia. Buku ini bukan hanya sekadar bacaan sejarah, tapi juga mencakup sumber inspirasi yang relevan bagi kehidupan kita di zaman ini. Secara garis besar, buku ini atau Sirah Nabawiyah menceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW secara detail dan runtut. Kita diajak untuk mengenal bagaimana beliau lahir dalam keadaan yatim, bagaimana beliau mendapatkan julukan Al-Amin karena kejujurannya, dan bagaimana perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam sampai ketika beliau menerima wahyu di Gua Hira. Nah, buku ini juga membahas perjuangan Nabi dalam menyampaikan dakwah Islam meskipun mendapat banyak tantangan, seperti ketika masa beliau sebelum hijrah ke Madinah, kemudian ketika peperangan, contohnya seperti perang Badar dan Uhud, sampai akhirnya Islam ini berkembang secara luas pada peristiwa Fathu Makkah. Nah, yang menarik pada buku ini tidak hanya menyampaikan sejarah sebagai catatan peristiwa, tetapi juga menggambarkan sisi kemanusiaan Nabi, tentang bagaimana kepemimpinan beliau, bagaimana beliau bersikap adil, penuh kasih sayang, dan tegas ketika dibutuhkan. Oke, pesan moral dari buku ini sangat banyak. Kita belajar bagaimana kejujuran dan integritas beliau seperti Nabi yang sejak lahir sudah dipercaya masyarakat. Kita juga diajarkan tentang kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup. Selain itu, kepemimpinan Nabi yang adil dan penuh kasih sayang menjadi teladan penting bagi kita semua. Dan yang paling penting, wahyu pertama yaitu Iqra, bacalah, yang menjadi pondasi Islam, yang menyatakan bahwa Islam ini menekankan agar kita itu tentang pentingnya literasi dan menuntut ilmu. Kelebihan dan kekurangan buku ini. Menurut saya, kelebihan buku ini itu penyajiannya yang detail dan berdasarkan sumber-sumber yang kuat dari hadis-hadis yang sahih, yang isinya tidak hanya informatif tapi juga penuh dengan nilai-nilai moral yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buku ini juga membantu kita semakin mengenal dan dekat dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, itu keunggulannya. Adapun kekurangannya, buku ini terbilang cukup tebal, sehingga menurut saya pembacanya pasti akan merasa sangat bosan, dan juga bahasa yang digunakan itu sulit dipahami oleh kaum atau anak muda zaman sekarang. Ya, beratlah. Jadi kemudian siapa alasan saya membeli buku ini? Karena menurut saya buku ini sangat cocok untuk bagi kita seluruh muslim. Ya, minimal dibaca sekali seumur hidup. Karena kita dituntut untuk tidak hanya mengenal Nabi melalui namanya, tapi juga mengenal beliau, bagaimana sifat dan
kepemimpinan beliau. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya mungkin karena deadline-nya kecil sehingga deadline-nya sedikit maksudnya. Sehingga saya tidak bisa menceritakan secara detail dan juga buku ini sangat tebal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.